Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mewayansyah Yolanda Permata Sinlae dengan NIM 712021-036. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali pemahaman saya mengenai materi tentang landasan teologis Alkitabiah spiritualitas Kristen. Sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, di sini saya memberitahu atau mengenalkan ada beberapa kerangka teologi untuk spiritualitas Kristen, yaitu teologi sistematika, diantaranya kristologi, pneumatologi, eklesiologi, ekskatologi, soteriologi, dan lain sebagainya. Teologi sistematika bersinergi dengan teologi praktika melalui discipleship atau kemuridan, terus spirituality, disiplin spiritualitas atau rohani, dan yang ketiga spiritualitas growth, yaitu pertumbuhan spiritualitas. Nah teman-teman, yang perlu dipahami di sini bahwa spiritualitas itu bukan merupakan salah satu cara atau jalan untuk memperoleh sebuah keselamatan, seperti itu teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa? Karena manusia itu perlu memiliki kehidupan rohani atau spiritualitas. Seseorang pernah mengatakan bahwa manusia adalah roh jasmani dan daging rohani. Dalam bahasa yang lebih populernya, manusia adalah tubuh yang berroh atau roh yang bertumbuh. Ada pula hubungan antara spiritualitas dengan teologi. Salah satunya itu pengetahuan yang benar tentang Allah akan mengantarkan kita pada ibadah. Nah teman-teman, maksud di sini adalah apabila kita membangun suatu hubungan dengan Allah itu dengan baik, maka tanpa kita sadari bahwa Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Seperti itu teman-teman. Adapun aspek positif dan aspek negatif dari hubungan teologi dan juga spiritualitas. Yang pertama, hubungan positif seperti itu teman-teman. Yang pertama, membangun suatu kerangka dengan bekerja di mana spiritualitas mau diletakkan, dan yang kedua didasarkan dengan keyakinan dan kepenuhan manusia yang dapat benar-benar tercapai melalui hubungan yang mendalam dengan Allah. Adapun aspek negatifnya, yang pertama hanya menyangkut pengetahuan refleksi dan spekulasi yang akan mengantarkan kepada kesulitan, dan yang kedua terperangkap pada ide-ide abstrak sehingga kehilangan sentuhannya dengan realitas Allah yang hidup, dan yang ketiga tuntunan akademis. Dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai Alkitab merupakan salah satu sumber spiritualitas yang memiliki potensi yang kaya bagi spiritualitas yang dapat diambil dan digunakan oleh berbagai generasi. Alkitab dapat dibaca dalam berbagai cara, yaitu dokumen sejarah, sumber-sumber ide Kristen, dan makanan penyegar spiritualitas. Makanan penyegar spiritualitas di sini adalah firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Adapun 4 makna Alkitab, yaitu secara harafiah, alegoris, tropologis, dan juga anagogis. 4 tahapan yang harus diperhatikan dalam setiap membaca kitab suci, yaitu membaca, merenungkan, berdoa, dan juga kontemplasi. Jadi teman-teman, apabila kita membaca firman Tuhan, jangan kita baca begitu saja, dan sebelum kita baca pun kita harus berdoa minta tuntunan Tuhan. Jadi teman-teman, setiap kali kita membaca firman Tuhan, Pada mata kuliah spiritualitas Kristen, di minggu yang pertama, kita mempelajari tentang pengantar spiritualitas Kristen. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu spiritualitas. Ada beberapa definisi tentang spiritualitas, yaitu yang pertama, spiritualitas menurut Simon Ratsmadi. Menurutnya, spiritualitas adalah iman yang dihidupi dalam kehidupan setiap hari. Yang kedua, yaitu Andar Ismail. Menurut Andar Ismail, spiritualitas dilihat menurut kualitas sebuah gaya hidup ketika terwujudnya 3 relasi.
Apa saja ketiga relasi itu? Yang pertama, relasi yang agung dengan Allah Sang Khalik. Relasi yang kedua, relasi yang luhur dengan sesama makhluk. Dan relasi yang ketiga adalah relasi yang mulia dengan diri sendiri. Definisi yang ketiga terdapat dalam buku Alistair McGrath. Dalam buku tersebut tertulis bahwa spiritualitas berkaitan dengan pengalaman kehidupan kita dengan Allah dan ada kaitannya dengan kesadaran diri dalam hidup kita atau transformasi kehidupan kita ditunjukkan lewat hasil dari pengalaman dengan Allah. Spiritualitas berawal dari kata spiritus dan spirit yang berarti mengembus, meniup, mengalir, lalu dikembangkan lagi dengan arti udara, nafas hidup, nyawa, roh, hati, sikap, perasaan, kesadaran diri. Kata spirit menunjuk pada keseluruhan atau alur kehidupan manusia untuk memampukan manusia hidup dan berkembang di tengah kenyataan. Istilah spiritualitas lebih luas dari kerohanian atau lebih utuh, sedangkan istilah kerohanian lebih membawa kepada arti dualistis atau ada beban pemahaman. Apa saja tujuan spiritualitas? Ada tujuan spiritualitas yang dikemukakan oleh Alistair McGrath. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua, mengalami Allah dengan sepenuhnya. Yang ketiga, perubahan diri atau pembaruan diri atas dasar iman Kristen. Dan yang keempat, mencapai otentisitas dalam kehidupan maupun pemikiran. Halo, perkenalkan nama saya Marlina Maetopan dengan NIM 71-2021-053. Materi yang saya pilih adalah penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan. Dan materi ini saya akan bawakan dalam sebuah khutbah dan tema besar yang saya pilih adalah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Di dalam pertama Yohanes Pasal 3 ayat yang ke-11 mengatakan, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi berarti kita dapat mengasihi sesama tanpa batas. Saling mengasihi berarti kita mengasihi seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Saling mengasihi berarti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saling mengasihi bermakna mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, bahkan siap berkorban. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus bagi umatnya. Ada dua pokok penting. Yang pertama, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Banyak dari kita yang secara lisan dengan mudahnya mengatakan, saya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi pada kenyataannya, perbuatan dari hati masih jauh dari mengasihinya. Jika kita mengasihi, maka berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita setiap hari, setiap waktu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Melalui pembacaan Alkitab, melalui doa-doa kita, ini yang sering kita lakukan. Kita katakan, saya sudah mengasihi dengan segenap hati. Tapi, kita kurang sekali menyediakan waktu untuk Tuhan. Poin yang kedua, apakah kita mengasihi sesama kita? Saudara-saudara semua, apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah peduli terhadap sesama kita? Jika belum, mari kita mengasihi sesama kita. Mulai dari sekarang, apalagi di saat-saat pandemi. Banyak sesama kita yang mengalami kesulitan.
kita yang diberkati Tuhan, marilah kita membantu mereka melalui doa-doa kita. Halo, perkenalkan nama saya Ongki Hutamarat dengan NIM 71-2021-083. Saya akan berpuisi yang berjudul Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Kristen adalah agama yang besar, agama yang tidak sedikit pengikutnya, agama yang begitu luas. Banyak manusia di luar Kristen berkata bahwa Allah umat Kristen merupakan Allah yang tidak jelas keberadaannya karena adanya Tritunggal atau tiga Tuhan. Sementara Allah Tritunggal adalah Allah yang satu dan tiga fungsi tugas. Allah Bapa adalah Allah yang tertinggi. Allah Anak adalah utusan ke dunia, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Namun, oleh karena kata Tritunggal, umat Kristen sering dikatakan agama yang tidak jelas keberadaannya, agama yang tidak punya satu Tuhan, agama yang tidak punya satu Tuhan sebagai pucuk, agama yang tidak punya satu Tuhan sebagai kepala agamanya. Marilah kita umat Kristiani, mari kita benarkan kepada mereka yang belum mengerti siapa Tritunggal itu sesungguhnya, agar mereka sadar bahwa Tuhan kita Allah kita. Allah Tritunggal adalah Allah yang satu dan juga Allah yang esa. Dan mari kita bersama-sama untuk mengatakan Tuhan Allah yang Tritunggal itu, agar mereka yang tadinya Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aryanandun, NIM 71-2021. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar spiritualitas Kristen. Yang pertama, apa perbedaan spiritualitas dan kerohanian? Kerohanian dianggap lebih tinggi dan lebih mulia daripada jasmani. Rohani dipandang kekal dan ilahi, jasmani dipandang fana. Kedua, spiritualitas Kristen. Spirit dari kata spare atau bahasa Latin yang berarti mengembus, meniup, dan mengalir. Menunjukkan kepada satu yang memengaruhi dan mengalir dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Bagian yang ketiga, definisi spiritualitas. Spiritualitas adalah gaya hidup yang berkualitas, yang terwujud dalam hubungan yang agung dengan Allah, hubungan yang agung dengan leluhur, dengan sesama makhluk, dan hubungan yang mulia dengan diri sendiri. Yang bagian keempat, makna spiritualitas. Usaha mendapatkan eksistensi kekristenan yang penuh melibatkan usaha dan menyatukan ide-ide tentang kekristenan dan seluruh pengalaman hidup dan atas dasar dalam lingkup imam Kristen. Bagian yang kelima, tujuan spiritualitas. Mengenal Allah, tidak sekedar tahu tentang Allah, mengalami Allah sampai sepenuhnya. Bagian yang keenam, unsur-unsur spiritualitas Kristen.
serangkai keyakinan, serangkai nilai dan cara hidup. Sekian penjelasan saya dari materi tentang pengantar spiritualitas Kristen. Terima kasih.